ini kelas 4. Nah, di sini kami akan melakukan podcast dengan ibu sekretaris ini. Oke, nah di sini kalau kita itu mengajar di SD sampai SMP dalam ibu tahu mengajar berapa kurang lebih. Nah, kami di sini untuk menanyakan ibu tentang bagaimana program di sini ibu dalam mengelola kelas ibu. Oke, selama 4 tahun ini ya mungkin gaya kepemimpinan yang bermasalah yaitu demokratis, di mana dengan gaya kepemimpinan demokratis saya mengajak anak-anak saya ya untuk membuat kesepakatan bersama, bersama-sama, dimana untuk mengambil keputusan tersebut saya tentunya bertanya kepada saya apakah mereka setuju, apakah mereka sanggup atau bersepakat dengan keputusan yang akan kami ambil untuk menjalankan proses pembelajaran yang akan kami lakukan. Jadi ada timbal balik antara guru dan juga anak didik, kami saling demokratis, membicarakan untuk mendiskusikan dengan baik, gimana baiknya untuk sama-sama sesuai dengan tapi dalam gaya berbeda demokrasi terjadi kembali kita adanya terjadi kerjasama banyak guru dan kalau boleh tahu apakah gaya kepemimpinan demokratis ini bisa diterapkan dalam semua lingkungan pembelajaran atau hanya bisa hanya beberapa? Tentu bisa diterapkan di setiap pembelajaran ataupun setiap studi. Kenapa? Karena untuk demokratis ini seperti yang tadi saya katakan, ada komunikasi ya belah pihak antara guru dan juga anak didik. Nah, jika ada tidak setuju ataupun ada hal yang sama-sama yang tidak apalah ya tidak sepakat begitu, kita bisa bicarakan dengan baik. Itu namanya demokratis begitu ya. Jadi segala apapun yang akan dilakukan anak ke depannya atau segala apapun aturan yang akan dilakukan guru dan anak ke depannya itu ada komunikasi terlebih dahulu. Kenapa ibu sebagai guru itu bukan berarti ibu sebagai pemimpin. Nah, hal apa saja yang penting dalam pemimpin? Oke, hal yang penting untuk menjadi pemimpin di kelas itu yang pertama kita harus bisa membimbing dan juga menginspirasi anak didik kita. Di mana di dalam membimbing dan menginspirasi yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan anak didik kita. Ya, seperti tadi saya sudah bilang, menjadi seorang pemimpin berarti kamu harus bisa membuat anak didik kamu ini jujur, terbuka, tidak takut begitu. Jadi dengan begitu anak pun tidak terbebani dalam melaksanakan aturan ataupun pembelajaran yang akan diterapkan oleh seorang guru gitu. Nah, yang kedua, kita juga sebagai guru perlu memotivasi anak didik kita supaya mereka tetap semangat belajar meskipun ya mungkin anak-anak pulang sekolah ada les, ada tugas, ada PR dan lain sebagainya, tetapi mereka harus kita motivasi, kita berikan nasihat ataupun ya gambaran bahwasanya kamu menjadi anak didik itu ya tentu harus semangat belajar begitu ya. Nah, jadi seorang anak didik juga perlu kita kasih dorongan, motivasi supaya dia tetap semangat belajar itu untuk masa depannya ya. Itu berguna untuk menjadi kemudian hari dia mungkin menjadi anak yang sukses, yang berguna, berbakti di kemudian hari di lingkungan rumah, sekolah maupun di masyarakat begitu. Nah, tadi kan mengatakan dari motivasi dan jika di kelas ini ada sesuai konten apa motivasi? Iya, cara saya memotivasi anak didik jika mereka mungkin kadang bosan ya dalam mengikuti pembelajaran, ya tentu kita boleh membuat teknik pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang menarik. Contoh, kita boleh bermain sambil belajar. Boleh juga kita bawa dia keluar kelas, misalnya kita mau keliling atau room school begitu ya, kita keliling sekolah, kita kasih tahu sama mereka, kita beritahu ini alam, inilah alam, inilah lingkungan begitu. Nah, jadi tidak hanya terkungkung di dalam kelas saja, anak juga bisa belajar dan mengambil pembelajaran dari luar begitu. Jadi pembelajaran juga sudah menjadi lebih menarik ya.
juga sebentar akan bertanya lagi Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan jika mengalami konflik di antara tadi? Mengambil keputusan jika terjadi konflik ya, contoh anak itu berantem gitu ya. Nah, jika anak didik saya dalam situasi itu ya, pertama saya kasih dulu mereka supaya menyelesaikan masalah. Saya berikan ruang kepada mereka, berikan kebebasan kepada mereka supaya mereka bisa mencari atau lebih apa ya namanya, lebih bijaksana lah untuk menemukan apa solusi dari permasalahan mereka. Nah, setelah mereka sudah berdamai, sudah mencari solusi sendiri dari dalam mereka, sudah saya berikan ruang supaya mereka berdamai begitu ya. Nah, jadi saya benar. Iya, jadi saya suruh mereka, coba kamu keluar kelas, selesaikan masalah kalian. Siapa yang salah boleh saling sharing, siapa yang mulai, siapa yang minta maaf boleh saling sharing. Saya bilang begitu. Jadi saya kasih mereka waktu untuk bersalaman dengan harapan begitu ya, dari solusi di antara mereka sendiri. Nah, setelah itu mereka saya panggil berdua, di sana mereka berdua kan. Jadi saya panggil mereka, saya tanya apa masalahnya. Setelah itu baru saya kasih nasihat atau bimbingan. Kalau ibu menghadapi konflik dengan cara itu diselesaikan dengan jalan Oke, sampai saat ini ya anak didik saya memang tidak saya kasih masuk ke kelas apabila tidak berdamai begitu ya. Jadi itu konsekuensi bagi mereka tidak boleh masuk ke kelas jika mereka belum berdamai. Nah, setelah mereka berpelukan baru saya panggil, nah, ada masalah apa, siapa yang ini, siapa yang cari gara-gara. Tentu kan memang saya tanamkan sama mereka, saya bilang ya, saya katakan kepada mereka, tidak ada api jika tidak ada baranya, tidak ada sumbunya, tidak ada satu koreknya begitu yang membakar si api tersebut begitu. Jadi kalau misalnya mereka mau berantem ya pasti ada sumbernya. Nah, siapa yang melakukan sumber tersebut? Baiklah teman-teman, tadi kita sudah menyampaikan kita seperti apa baik kemungkinan di dalam bisnis sebagai tadi sudah menyampaikan gaya kepemimpinan, cara mengatasi konflik ketika sudah konflik di kelas dan cara mengatasinya. Nah, teman-teman ingin menjadi seorang guru nanti bisa mencontoh cara kita menggunakan gaya kepemimpinan. Kami mencoba hanya kepada yang kita telah berperan di sini dan menjawab pertanyaan kami Sama-sama. Semoga sehat selalu dan mencapai kesuksesan. Ya, terima kasih ya. Kalian juga sukses selalu ya.